Dimas, mau apa kamu? Dimas, kamu mau ngapain? Dimas, jangan. Enggak, jangan. Dimas, jangan. Dimas, jangan, Dimas. Buka pintunya. Kami dari kepolisian. Polisi kejar gue nih. Gue harus gimana ya? Kalau tidak dibuka, kami akan buka dengan cara paksa. 1. Ma, polisi kejar aku, Ma. Aku harus gimana, Ma? Cepat kamu lari. Lari lewat belakang, cepat. Cepat. 2. Siap, gue dikejar lagi. Dasar perempuan jalan. Gara-gara kamu anak saya satu-satunya mati. Dan sekarang kamu harus balas semuanya. Berani kamu melawan saya ya? Lepasin tangan saya! Enggak. Lepasin! Enggak. Saya nggak akan ngelepasin tangan ibu sampai ibu minta maaf sama saya. Dasar perempuan gak tahu diri. Sudah membuat anak saya mati. Sekarang kamu suruh saya minta maaf. Anak ibu pantas mati. Dia sudah memperkosa saya. Sudah sepantasnya dia masuk neraka. Bingir, coba kalau bisa menghentikan saya. Tunggu, Bu, jangan, Bu. Bu, jangan. Ayo, jangan, Bu. Bu, jangan, stop, berhenti. Jangan yang itu. Bu, saya mohon. Itu impian saya, Bu. Jangan, Bu. Jangan yang itu. Kamu sudah merenggut harapan saya. Dan saya bersumpah, selain membuat kamu menderita, saya akan menghancurkan kamu menjadi perancang terkenal. Mengerti kamu? Tunggu. Ibu boleh menghancurkan karya saya sekarang. Tapi tidak dengan masa depan saya. Karena saya sudah berhasil mendapatkan beasiswa untuk kursus desain. Dan saya akan berangkat ke Jakarta minggu depan. Bang Neng yang buat ke Jakarta. Iya, Bang. Udah deh Neng, Neng. Neng, kenapa Neng? Apa? Saya hamil? Enggak, Dok. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ibu tenang dulu ya. Berdasarkan pemeriksaan kami, memang benar Ibu sedang hamil. Tapi saya nggak mau hamil, Dok. Saya ini baru aja dapetin beasiswa buat ke Jakarta, kursus desain. Kalau sampai pemberi beasiswa tahu saya hamil, mereka pasti akan membatalkannya. Karena beasiswa itu cuma diberikan untuk wanita-wanita yang single. Lagi pula, Dok, anak ini adalah anak dari hasil pemerkosaan. Dia hanya akan merusak karir saya saja. Jadi saya mohon, Dok, tolong gugurkan kandungannya ya. Ya, Dok, saya mohon. Maaf Mbak, saya nggak sengaja, maaf Mbak. Ini Mbak obatnya.
obat apaan nih? Katanya obat penggugur kandungan. Kok nggak ada reaksi apa-apa? Tentu saja tidak akan bereaksi. Karena saya sudah menukarnya. Obat itu bukan untuk menggugurkan kandungan. Justru menguatkan kandungan kamu. Kenapa ibu ngelakuin itu sama saya? Bukannya ibu nggak mau kalau saya mengandung cucu ibu? Kalau itu membuat kamu menderita dan membayar semua perlakuan kamu terhadap anak saya, Dimas, saya akan dengan senang hati melihat kamu mengandung anak itu. Maksud ibu? Kalau pihak yang memberi kamu beasiswa tahu kamu sedang hamil. Jangan kasih tahu Bu, tolong jangan kasih tahu, saya mohon Bu, saya mohon. Bu. Lupa beli benang lagi kemarin. Mana jahitan mesti diambil hari ini. Kamu lagi. Udah berapa kali aku bilang kalau ngepel tuh yang benar. Kalau sampai aku jatuh gimana? Maaf Bu, Ibu mau ke pasar ya? Bareng aku yuk ke sekolah. Jangan pegang-pegang aku ah. Baju aku lecek nih ntar. Maaf Bu, Intan gak bermaksud buat bikin baju Ibu lecek. Intan cuma mau. Udah berapa kali aku bilang jangan panggil aku ibu. Tapi Bu. Shh. Dasar anak ngeselin. Bu, tunggu Bu. Tunggu Bu. Ada apa sih pakai teriak-teriak ah? Intan cuma pengen berangkat bareng Ibu. Biasanya juga kamu berangkat sendiri, ngapain pakai bareng? Tapi Bu, Intan pengen sekali-sekali berangkat bareng sama Ibu. Biar apa? Biar semua orang tahu kalau aku ini ibu kamu. Dengar ya, ini malu punya anak kamu, tau nggak? Udah sana kamu jauh-jauh ah. Ojek! Ojek! Bu. Apa benar ya? Ibu benar-benar malu punya anak kayak Intan. Nenek, Maju ya, di situ aja kamu. kenapa sih Nenek sama Ibu selalu marah sama Intan? Karena kamu itu anak pembawa sial. Assalamualaikum, Bu. Tadi Intan ketemu Nenek. Terus Nenek bilang, Ambil minum dong, haus. iya Bu. Tadi Bu, Taruh lagi di meja. Bu, Tolong ambilin itu dong, benang tuh yang warnanya biru. iya Bu. Bu, Bahannya mana? Bu, dari tadi Intan disuruh-suruh Ibu terus. Kan Intan pengen cerita. Padahal ada hal penting yang pengen Intan tanyain ke Ibu. Tentang apa kata Nenek Retno. Ngomong apa dia? Katanya Intan anak pembawa sial. Itu nggak betul kan, Bu? Bu, Jangan sentuh aku. tapi Bu, Aku nggak mau kamu sentuh aku lagi karena aku nggak mau sama sialnya kayak kamu. jadi benar Intan anak pembawa sial. Iya. Sejak kamu lahir ke dunia ini,
hidup aku jadi sengsara. Cita-cita aku, impian aku jadi desainer pengantin terkenal, udah gak mungkin kejadian. Aku cuman penjahit miskin. Belum lagi harus ngehidupin kamu. Belum lagi harus ngeliat nenek kamu yang bikin aku selalu menderita. Kamu ini bukan cuma anak pembawa sial. Tapi kamu juga malah petaka buat hidup aku. Ya Allah, Intan gak tahu kalau selama ini Intan udah ngerepotin ibu. Ampuni Intan ya Allah, maafin Intan. Ampunilah semua dosa Intan ya Allah. Intan nyesel udah bikin repot ibu. Bagus, kalau kamu udah sadar kalau kamu cuma bikin hidup aku menderita doang. Jadi aku gak perlu susah-susah ngusir kamu dari rumah ini. Sekarang juga kamu kemasin barang-barang kamu keluar dari sini. Ayo. Tapi Bu, jangan Bu, jangan usir Intan. Intan masih pengen di sini. Intan gak pengen pisah sama ibu. Intan sayang sama ibu. Tapi aku gak sayang sama kamu, aku malah benci sama kamu. Kamu cuma bikin hidup aku susah. Udah sana pergi. Bu, Intan sayang sama ibu. Tolong Bu, jangan usir Intan. Kamu ini emang anak keras kepala ya. Udah, sekarang juga kamu pergi. Kamu cuma bikin hidup aku susah, tau gak? Ayo cepetan sini pergi. Tapi Bu, Intan janji gak bakal bikin ibu kesel lagi. Intan udah aku jadi pembantu. Apa? Kamu bilang apa tadi barusan, kamu rela jadi apa? Bantu Bu, tapi jangan usir Intan ya Bu. Yang penting Intan tetap ada di sini. Oke. Kalau gitu sekarang aku lapar, beliin aku makanan. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Sang Pencipta ada untuk kita, hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Sini, ikut main sama kita yuk. Sini, sini. Ayo sini. Ayo sini. Tunggu. Nenek, Gimana sih kalian ini? Jangan mau main sama dia. Dia itu anak haram. Kalian ngerti nggak anak haram? Bisa nular loh sama kalian, nanti kalian juga jadi anak haram. Mau nggak? Nggak mau kan? Suruh pergi.
nggak bisa gitu juga dong. Ini anak saya juga kayak gini, luka-luka. Anak kamu duluan yang nyerang anak saya. Pokoknya cepet ganti rugi. Sekarang, kalau nggak saya laporin kamu ke polisi. Iya, saya ganti. Nggak cukup. Tambahin. Udah, kasih ya. Kamu janjinya apa sama aku, ha? Kamu janji katanya kamu nggak akan bikin hidup aku susah lagi, kan? Hah? Tapi apaan? Kamu nakal. Sini ikut aku. Bu. Dengar ya, ini adalah hukuman buat kamu. Pokoknya kamu nggak boleh keluar dari sini sampai aku sendiri yang bukain pintunya. Biarin aja, kamu kedinginan, kamu kelaparan, aku nggak peduli. Pokoknya kalau kamu sampai berani keluar dari sini, kamu tanggung sendiri akibatnya. Masuk! Bukain, Bu. Intan takut. Jangan kesini tadi kamar mandi, Bu. Ibu. Bukain pintunya, Bu. Intan nggak salah, Bu. Tuhan, ya Allah. Maafin Ibu. Ibu tahu kamu nggak salah. Tapi Ibu juga nggak bisa biarin kamu begitu saja. Apalagi untuk menyayangi kamu. Ibu nggak sanggup. Karena setiap melihat wajah kamu, Ibu jadi teringat sama laki-laki biadab yang sudah memperkosa dan menghancurkan masa depan Ibu. Dan kalau itu terjadi, Ibu hanya bisa makin membencimu saja. Biarkan Intan di sini. Intan nggak mau mati di sini, ya Allah. Jangan pernah berharap saya akan membiarkan hidup kamu tenang, Ira. Jangan! Lepasin! Nih baju jahitan Ibu. Jangan disobek. Ih. Aduh. Hah? Bajunya robek. Tolong! 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 Nenek? Dasar manusia. Ngapain dia harus muncul? Wah, kenapa sih kamu teriak-teriak? Kamu tau nggak ini tuh udah malam tahu? Ntar dulu. Kamu kan tadi aku kunci di kamar mandi, kok kamu bisa keluar? Kamu kabur ya? Bajunya, baju aku. Ini bajunya kenapa? Kamu apain bajunya, ha? Ngaku kamu. Tadi ada Dasar anak gua sial. Kamu tahu nggak aku ini susah ya bikin baju ini, dan sekarang aku nggak ada waktu lagi buat memperbaiki ini semua. Kenapa sih? Kamu selalu bikin hidup aku susah. Saya minta maaf, Bu. Saya perbaikin lagi bajunya ya. Kasih saya kesempatan. Mana lagi sih diperbaikin? Puas kamu, hah? Ini semua gara-gara kamu. Puas kamu ngeliat aku diginiin, hah? Sekarang juga aku minta kamu pergi dari sini. Aku nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Tapi Bu, Intan harus kemana lagi, Bu? Gih!
Kenapa ibu bisa benci sama Intan? Kenapa ibu nggak bisa sayang sama Intan? Makanya Bu, saya bilang juga apa? Jangan lagi menjahit di dia ya. Mau bener jadi rugi kan? Mana udah nggak ada waktu buat ngejahit lagi. Pusing makanya saya, Bu. Dia itu cuma mau duitnya aja, tapi ngejahitnya asal-asalan. Hah, jadi rugi. Itu semua nggak benar. Kamu anak kecil. Tahu apa kamu? Ibu tuh udah kerja keras. Ibu udah kerja bener-bener. Ibu tuh udah capek. Ibu jahitannya juga bagus kok. Kamu itu nggak usah sok bela ibu kamu ya. Dia itu kan sudah jahat sama kamu. Ngapain kamu ngebela-bela dia? Dia udah nganggap kamu itu pembantu. Jangan sok tahu kamu ya. Tolong, Nek. Jangan fitnah Ibu. Kalau Nenek emang benci aku, benci aja aku. Nenek terus. Saya bukan nenek kamu. Aku udah perlakukan dia dengan jahat. Kenapa dia malah membela aku? Aku rela ngelakuin apa aja demi Ibu. Yang penting aku bisa sama Ibu. Enggak, aku nggak boleh berbaik hati sama anak itu. Dia udah ngancurin hidup aku. Iya, apaan sih? Main kamu pakai mohon-mohon kayak gitu, kamu mau bikin aku malu, iya? Pulang. Dia pikir saya neneknya. Hah? Enak aja. Ya? Siapa yang minta kamu belain aku? Yang ada kamu malah bikin aku malu, tau nggak? Kenapa sih kamu selalu bikin hidup aku susah? Gak pernah kamu bikin aku tenang sekalipun. Yang ada kamu bikin masalah. Maafin Intan, Bu. Intan gak pengen Ibu dijelek-jelekin. Intan cuma ngebelain Ibu aja. Kamu gak usah cari alasan. Kamu emang nakal. Gak di luar rumah, gak di dalam rumah. Ntar kamu tunggu jadi mana-mana kamu ya. Kuras kolam di luar. Jangan pernah balik ke rumah sampai beres. Tunggu apa lagi? Keluar! Kayaknya sakit tuh, lihat tuh. Ya Allah, kasihan amat tuh anak ya. Ada apa ini ibu-ibu? Hah? Hei Ira, emang kamu nggak kasihan sama anak sendiri? Lihat tuh, mukanya aja udah pucat kayak gitu. Masih disuruh kerja. Tega amat sih. Iya, Ra, kasihan tuh anak kamu. Apa urusannya sama situ? Saya mau nyuruh anak saya ngapain suka-suka saya dong. Emang apa hubungannya sama ibu-ibu semua? Udahlah, nggak usah ikut campur urusan rumah tangga orang. Sana-sana pergi-pergi, pulang. Kayak anak tiri aja ya. Tega banget. Udah sana berisik. Iya. Dah. Hah? Kamu ya? Mukanya nggak usah dibikin-bikin sok sedih gitulah. Kenapa? Mau aku dibenci sama warga? Iya. Enggak kok, Bu. Udah sana kerjain lagi. Ibu. Jangan pegang aku. Bu. Ayo, Bu, kita ke rumah sakit ya, Bu. Jadi saya menderita kanker rahim. Iya Bu, sudah stadium lanjut. Saya akan berikan Ibu obat pereda nyeri. Tapi saya juga sarankan agar Ibu melakukan kemoterapi untuk mencegah penyebaran kanker itu. Aku menderita kanker. Itu artinya aku akan mati. Apa mungkin ini jawabanku untuk bebas dari segala penderitaanku selama ini? Tadi dokter bilang apa? Ibu sakit apa? Enggak ada apa-apa. Kenapa? Kamu harapnya aku sakit parah? Ya. Enggak
Enggak, Bu. Intan cuma khawatir aja sama ibu. Takutnya ibu kenapa-napa. Gak usah sok peduli deh kamu sama aku. Perilaku kamu gak akan merubah sifat aku ke kamu, tau gak? Buat aku, kamu tetap aja anak pembawa sial. Anak yang udah bikin hidup aku susah. Udah pergi, jangan ikut-ikut. Bu, tunggu, Bu. Pakai juga aku minum obatnya. Bagus aku mati sekalian. Hidup aku juga udah mati. Perkosa sama laki-laki bajingan. Sampai keluar deh tuh anak buah sial. Ibu, obatnya kok dibuang-buang, Bu? Kan harusnya ibu minum obat ini biar ibu cepat sembuh. Buang nggak obatnya? Cuma sampai kapanpun aku juga nggak akan pernah mau minum. Bu, minum obat ini ya, Bu. Intan gak mau ibu sakit. Minum ya, Bu. Intan mohon. Cuman ibu satu-satunya yang Intan punya. Ini anak ngeselin banget sih. Aku ini cuma perempuan yang lahirin kamu. Jadi jangan pernah kamu pikir kalau aku nih ibu kamu. Sampai kapanpun aku nggak sudi jadi ibu kamu. Walaupun ibu gak mau lakuin aku, gak apa-apa. Yang penting ibu minum obat ini. Dan sayang sama ibu. Kamu nih bener-bener keras kepala ya. Nih, lihat ya. Nih, kayak gini. Mohon, Bu. Jangan diinjek-injek obatnya, Bu. Ibu harusnya minum obat ini, Bu. Dan mohon. Dengar ya. Sekarang kamu bersihin semuanya. Abis itu kamu setrikain baju. Mau pergi. Saja impian dan cita-citaku terwujud, aku bisa jadi desainer terkenal, aku pasti bisa punya butik seindah ini. Dan aku juga pasti sudah membuat baju-baju pengantin sebagus ini. Tapi umurku di dunia gak akan lama lagi. Sekarang semuanya sudah sia-sia. Ibu! Aduh, Ibu sakit lagi ya? Aku kan udah bilang sama kamu jangan ikutin aku. Jauh-jauh kamu dari aku. Ibu, bangun, Ibu, Ibu, bangun, Ibu, 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 bangun, Ibu, tolong, tolong. Kok kamu bisa? Hidayahnya kan pernah jauh. Hidayahnya kan pernah jauh. Alhamdulillah ya, Bu. Udah sadar. Ibu jangan pingsan lagi ya. Kamu Dan takut kalau ibu pingsan. Bu, minum tehnya dulu ya, Bu. Nih. Bu. Bu, Intan udah masakin makanan buat ibu. Ntar ibu makan ya.
ya, Dek? Saya mau jahitin baju nih, tapi harus selesai hari ini. Maaf ya, ibu saya lagi sakit, jadi nggak bisa ngejahit. Waduh, sakit apaan ibu kamu? Satu ini aja. Bu, Ibu. sini Bu, saya jahitin, nanti malam diambil ya. Ya, ini. Oh, ini bahannya. Terus itu ada contoh. Sesuai contoh itu aja ya, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kan ibu masih sakit. Ibu, Aduh, ibu, perutku sakit ibu lagi. berhenti aja ya. Jangan dipaksain, ntar malah tambah sakit loh, Bu. Bu, biar Intan aja yang ngelanjutin. Ibu istirahat aja, Intan bisa kok ngejahit. Kamu jangan bercanda deh, ini kerjaan serius ini. Ini mata pencaharian aku, tahu nggak? Bukan mainan. Ibu lihat dulu dong jahitan Intan. Ya udah, tapi awas ya kalau dirusakin. Iya, Bu. Pelan, Bu. Kok kamu bisa? Maaf ya, Bu. Setiap ibu ngejahit, Intan suka liatin. Habis itu kalau ibu pergi, Intan suka ngambilin bahan bekasnya. Terus Intan bikin-bikin deh, Bu. Ibu nggak marah kan? Aku nggak nyangka anak yang selama ini aku benci malah ingin membahagiakan aku. Bu, Intan tahu kok ibu cita-citanya jadi desainer. Makanya Intan pengen cepet-cepet besar biar bisa ngewujudin cita-cita ibu. Ibu istirahat aja ya sekarang. Intan aja yang ngerjain. Udah cepetan, jahit lagi Gih. Aku mau istirahat. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Sang Pencipta ada untuk kita. Anak itu udah aku caci maki, tetap aja sayang sama aku. Deketin aku terus, bahkan sampai nyiapin sarapan segala. Bukunya ketinggalan. Tapi ya udahlah ya, salah dia sendiri kenapa bukunya ketinggalan. Paling dihukum. Tapi kasihan Intan. Dia udah baik sekali sama aku. Kasihan. Intan! Tunggu! Ibu, Intan! Sayang, Intan, kamu nggak apa-apa? Kamu terluka nggak? enggak kok, Bu. Intan nggak kenapa-napa. Tapi ibu nggak ada yang luka kan? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Aku senang banget tadi ibu peluk aku. Semoga aja besok-besok ibu mau peluk aku lagi. Aku sayang sama ibu.
Ya Allah, jangan biarin ibu benci aku lagi ya Allah. Ibu kok ngepel? Kan ini tugas Intan. Kan ibu masih sakit. Enggak, ibu udah sehatan kok. Ini kan tugas rumah tangga ya, tugasnya ibu. Ibu aja yang dulu jahat sama kamu, jadiin kamu pembantu. Maaf ya. Tapi ibu, udah, sekarang kamu sekolah. Ntar kamu kesiangan lagi. Ayo cepetan kamu mandi. Abis mandi, kamu sarapan. Udah ibu bikinin sarapannya. Abis itu seragam juga udah ibu setrikain. Ayo. Intan seneng deh. Sekarang ibu udah gak benci lagi sama Intan. Sekarang ibu udah jadi ibu Intan. Sayang, ibu kan udah janji sama kamu, ibu mau jadi ibu yang baik. Sekarang kamu mandi, ntar ibu anterin ke sekolah. Mau nggak? Beneran, Bu? Iya, Bu. Intan mandi dulu ya, Bu. Ya Allah, aku menyesal atas apa yang telah aku perbuat kepadanya selama ini. Berikanlah aku waktu lagi ya Allah, untuk memperbaiki segalanya. Gak salah lihat nih. Bu Retno nggak salah lihat. Saya ini ibunya. Sudah sepantasnya saya melindungi anak saya. Terutama dari neneknya sendiri yang jahat. Jadi sekarang kamu udah sadar kalau kamu itu ibunya pembawa sial. Saya mohon ya Bu, tolong jangan pernah sebut anak saya anak pembawa sial lagi. Dia anugerah buat saya. Dengar ya, jangan pernah katakan anak ini cucu saya. Sampai kapanpun saya tidak akan terima dia. Dia ada karena kamu menggoda anak saya. Dia anak haram. Dia bukan anak haram. Dia anak aku. Dan dia adalah anak dari anak kamu juga. Intan dan ibu punya hubungan darah. Intan ini cucu kandung ibu sendiri. Jangan tampar ibuku. Jangan pernah menyentuh saya. Kamu anak haram. Udah sayang, kita pergi sayang. Ayo nak. Intan. Nenek. Ayo ikut saya. Emang kita mau kemana, Nek? Udah gak usah banyak tanya, ayo cepetan. Adek. Lihat Intan nggak? Intan mana? Udah pulang, Bu, tadi sama nenek-nenek. Baru aja. Ya, makasih ya. Jangan-jangan Ibu Retno. Iya, pasti Ibu Retno lah. Ntar kalau Intan dia papain gimana? Aku harus cari Intan. Nek, aku gak mau, Nek. Aku Cepet nyebur. Gak mau, Nek. Ini hukuman kamu karena kamu sudah berani mendorong saya. Turun. Enggak. Loncat. Intan takut. Lepasin tangan saya. Enggak. Ayo buruan loncat. Loncat. Intan. Cukup Ibu melakukan anak saya seperti ini. Kalau Ibu berani macam-macam lagi, saya nggak segan-segan laporin Ibu ke polisi. Berani kamu melakukan itu sama saya, hah? Demi anak saya akan ngelakuin apa aja. Saya hanya takut dengan Allah. Kamu tadi nggak diapa-apain kan sama nenek sayang? Kamu harus jujur loh sama ibu.
Ngomong. Nggak ada yang terluka kan? Hah? Enggak kok, Bu. Intan gak kenapa-napa. Makasih ya, Bu. Ibu udah lindungin Intan. Ibu udah baik sama Intan. Bu, Intan pengen banget sama Ibu. Ibu juga mau seperti itu, Intan. Tapi semuanya itu gak mungkin. Gak lama lagi ibu akan pergi ninggalin kamu, nak. Ninggalin kamu untuk selama-lamanya. Bu kenapa? Ibu kok nangis? Maafin Intan ya, Bu. Udah bikin Ibu nangis. Maaf ya, Bu. Enggak kok. Kamu gak salah. Ibu aja emang seneng melukin kamu. Bu, Ibu kenapa? Ibu cuma masuk angin aja, makanya tadi enak sedikit. Kak, kamu makan dulu yuk kita yuk. Abis itu kita tidur. Kamu kan juga capek, tadi abis pulang sekolah ya. Ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi kanker saya sudah menyebar, dokter. Ya, melihat kondisi ibu seperti ini, saya hanya bisa menyarankan agar ibu tetap melakukan kemoterapi. Tapi semuanya akan sia-sia aja kan, dok? Umur saya berapa lama lagi, dok? Sampai saya mati. Hilangkan sakit ini ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku nggak boleh bangunin Intan. Dia nggak boleh lihat aku seperti ini. Aku nggak mau bikin dia sedih. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Hamba mohon. Kesini. Pergi sekarang juga sebelum saya panggil satpam. Saya mohon, Bu. Saya tahu Ibu benci sama saya. Dan saya juga siap kalau Ibu mau menghukum dan mau memenjarakan saya. Saya lakukan apapun kemauan Ibu. Tapi saya cuma minta Intan tinggal di sini, Bu. Umur saya nggak lama lagi. Dan hanya ibu yang Intan punya. Intan masih terlalu kecil untuk tinggal sendiri, Bu. Baguslah kalau kamu mau mati. Itu hukuman kamu yang setimpal atas kematian anakku. Saya tidak akan pernah mau mengasuh anak haram itu. Sekarang kamu pergi. Jangan pernah kamu nginjak rumah saya lagi. Pergi. Tolong, Bu. Bagaimanapun juga Intan masih cucu Ibu. Dia masih terlalu kecil, Bu, untuk tinggal sendiri. Saya mohon, Bu. Saya rela cium kaki Ibu kalau Ibu mau saya cium. Saya mau. Dengar ya, sampai nangis darah pun kamu memohon. Saya tidak akan pernah menerima anak haram itu. Jangan, Bu. Ini permintaan terakhir saya mohon. Tidak,
Saya nggak akan pergi dari sini sampai ibu mau nerima Intan itu cucu ibu. Terserah kamu ya. Yang jelas saya tidak akan pernah menerima anak haram itu. Sana pergi kamu, pergi. Kuatkan aku, jangan ambil dulu nyawaku, dan bukakanlah pintu hatiku Retno untuk menerima dan mengasuh anakku ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, Ibu sekarang sudah mau mengasuh anak saya, cucu Ibu Intan. Sebentar lagi saya akan meninggal, Bu. Saya memang ingin kamu cepat meninggal, tapi bukan di halaman rumah saya. Saya nggak mau ya kalau sampai dituduh jadi pembunuh kamu. Sekarang ikut saya. Ibu, kamu pergi dari sini. Jangan. Sini. Ibu. Jangan sakiti ibu saya. Siapa yang nyakitin ibu kamu? Nuduh sembarangan. Ibu kamu itu nggak disakitin juga sebentar lagi dia akan mati. Tolong Bu, jangan ngomong seperti itu di depan Intan. Saya mohon. Nggak apa-apa kalau Ibu nggak mau bantu saya. Terserah kamu lah. Yang penting kalian berdua pergi dari sini. Gimana dok? Kaki anak saya nggak kenapa-napa kan? Alhamdulillah kaki Intan baik-baik saja. Nggak ada luka yang serius. Alhamdulillah. Kalau begitu saya permisi dulu. Intan mohon Nek, jangan marahin Intan. Tadi Intan cuma pengen nolongin nenek. Nenek nggak ada yang luka kan, nggak ada yang sakit kan? Subhanallah Intan. Padahal selama ini saya begitu jahat sama kamu. Dan saya juga tidak mau mengakui kamu sebagai cucu saya. Kamu juga tidak pernah membenci saya. Tapi kamu malah melindungi saya. Saya ini memang nenek yang jahat. Nenek yang kejam. Jahat. Nenek bukan nenek yang jahat. Nenek itu baik. Bukan nenek yang salah, tapi Intan yang salah. Intan nggak mau nenek sakit dan sayang sama nenek.
kamu, Intan. Nenek menyesal sudah menyia-nyiakan hidup kamu. Maafin nenek ya. Ira, maafin saya ya. Selama ini saya jahat sama kamu. Iya, Bu. Ibu benci sama saya karena kematian anak ibu. Saya ngerti. Terima kasih ya, Ira. Terima kasih. Justru saya yang mau bilang terima kasih ke ibu. Karena sekarang ibu sudah bisa menerima Intan sebagai cucu ibu. Hati saya lega sekarang, Bu. Alhamdulillah ya. Sekarang Intan senang banget. Ya Allah. Sekarang Intan senang karena nenek sama ibu udah baik kan. Sekarang Intan hidup bahagia. Intan pengen hidup selamanya sama kalian. Loh, ibu kok nangis? Ibu aneh deh kalau setiap Intan bilang Intan pengen selamanya sama ibu, ibu pasti nangis. Emang kenapa sih, Bu? Bu, Intan, biar nenek yang mengejar ibu kamu ya. Kamu tunggu di sini ya sayang, kamu kan lagi sakit. Tunggu ya sayang ya. Maafin ibu, Nak. Ibu gak bisa selamanya nemenin kamu. Ibu gak mau berpisah sama kamu. Tapi kanker ini yang akan misahin kita, Nak. Bentar lagi ajal akan menjemput ibu. Umur ibu sebentar lagi gak lama. Ibu akan meninggal. Enggak. Kamu enggak akan meninggal. Ibu akan membiayai pengobatan kamu, Ira. Anggaplah ini sebagai permintaan maaf pada kesalahan ibu terhadap kamu. Kamu harus sembuh. Intan masih membutuhkan kamu. Enggak, Bu. Bukannya saya menolak permintaan ibu, tapi saya tahu ini nggak akan berhasil. Kanker saya sudah menyebar ke seluruh badan saya. Sebentar lagi, ajal akan menjemput saya. Enggak. Kamu nggak boleh bicara seperti itu. Kamu harus tetap punya semangat hidup. Kalau kebencian hati saya terhadap kamu dan anakmu saja bisa hilang, saya yakin penyakit kamu juga bisa sembuh. Bahkan kalau perlu saya akan membiayai kamu ke luar negeri. Maaf, saya nggak akan terima itu, Bu. Karena saya tahu itu akan percuma dan buang-buang uang. Daripada uangnya untuk biaya rumah sakit, lebih baik uangnya untuk masa depan Intan nanti, Bu. Untuk sekolahnya Intan. Kamu nggak usah khawatir. Ibu akan menjaga Intan dengan baik dan memberikan kasih sayang ibu padanya.
Lu duduk. Ayo kita masuk. Kita temui dokter. Kamu harus dirawat, nak. Nggak mau. Saya nggak mau ngabisin waktu saya di rumah sakit, Bu. Tapi Ira, kamu harus sembuh. Kamu harus dirawat, sayang. Biarkan saya membalas kebaikan anak kamu. Kalau Ibu mau membalas, aku punya permintaan terakhir. Apa itu? kita kesini, bukannya harusnya nenek antar Intan pulang? Intan, ini rumah kamu juga. Kamu akan tinggal di sini. Kamu akan tinggal sama nenek. Kamu senang kan? Tapi gimana ibu, Nek? Ibu kan masih sakit. Intan nggak boleh ninggalin ibu. Intan pergi dulu ya, Nek. Tunggu, Intan. Dengar nenek ya. Intan, ibu kamu harus keluar kota. Dia harus melanjutkan sekolahnya untuk menjadi perancang terkenal. Dan itu impian ibu kamu dari muda. Makanya dia menitipkan kamu sama nenek. Ya? Maafin nenek, Intan. Sudah membohongi kamu. Tapi ini semua permintaan terakhir ibu kamu. Alhamdulillah ya, Nek. Mudah-mudahan cita-cita ibu bisa terwujud. Intan seneng nih. Tapi Intan sedih, Nek. Intan gak bisa ketemu sama ibu. Tapi gak apa-apa deh, Nek. Intan akan nungguin ibu sampai pulang. Ibu pasti pulang kan, Nek? Maafin nenek, Intan. Tapi mungkin ibu kamu gak akan pernah pulang lagi. Ya Allah, jangan cabut nyawa hamba sekarang ya Allah. Hanya baju ini yang bisa hamba berikan pada anak hamba. Karena hamba gak akan bisa melihat dia sampai dia besar dan menikah nanti. Cuman baju ini yang bisa nemenin dia.
Ira di rumah sakit? Iya Bu, kondisinya sangat kritis dan lemah. Karena kanker yang Ibu Ira derita kayaknya mau meninggal. Meninggal. Ya Allah, kasihan sekali Ira. Ya Bu, saya akan ke sana. Terima kasih ya Bu ya sudah memberitahu kondisi Ira. Iya Bu, sama-sama. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Iya. Intan ikut ya, Nek. Nenek, Intan udah tahu semuanya. Intan? Intan pengen ketemu Ibu. Sus, saya mohon Sus, izinin saya pulang ya. Jangan Bu. Suster, percuma aja Sus. Alat-alat ini nggak akan memperpanjang umur saya. Tapi Bu, kondisi Ibu sangat lemah. Dokter tidak mengizinkan Ibu pulang. Saya mohon. Ibu. Ira. Sayang. Ibu kenapa sih nggak pernah bilang kalau Ibu sakit? Maafin Ibu ya nak. Ibu cuma nggak mau bikin kamu sedih. Kamu harus janji sama Ibu. Setelah kepergian Ibu, kamu harus nurut sama nenek. Ya? Ya Bu. Ibu, kenapa sih Ibu harus sakit? Kan selama ini Intan gak punya teman, gak punya ayah, gak punya kakek, cuman Ibu. Bu, kenapa sih pas Intan udah deket sama Ibu malah pergi ninggalin Intan? Kenapa Bu? Kenapa? Bu, emang bener ya? Intan itu anak pembawa sial Bu. Makanya Ibu sakit gara-gara Intan Bu, ya kan Bu? Sayang, enggak. Kamu bukan anak pembawa sial. Kamu segala-galanya buat Ibu. Kamu dunia Ibu, nak. Kamu nafas Ibu. Cuman ini takdir Allah, sayang. Bu, Ibu mau kan dirawat di sini kan, Bu? Ibu yakin nih sama Intan. Ibu kalau dirawat di sini pasti Ibu sembuh. Mau ya, Bu? Bu. Iya, Ira. Kamu dirawat di sini ya. Kamu harus mendapatkan perawatan yang intensif. Enggak, sayang. Ibu nggak bisa. Kalau Ibu ada di sini, Ibu akan semakin takut ajal menjemput Ibu. Ibu harus nunggu di rumah, nak. Izinin Ibu pulang, Intan. Cepat atau lambat, ajal juga pasti menjemputku. Hidayah akan pernah jauh. Hidayah akan pernah jauh untuk kita. Aku udah gak punya banyak waktu lagi untuk menyelesaikan kebaya. Sebelum ajal menjemputku, kebaya ini harus sudah jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ibu, berhenti dong ngejahitnya. Ibu kan masih sakit. Ibu harusnya istirahat. Ira, tolong berhenti bekerja, Ra. Kamu itu sedang sakit. Jaga kesehatan kamu. Enggak, Bu. Aku harus bisa cepat menyelesaikan kebaya ini. Lagi pula, percuma saja aku istirahat, Bu. Cepat atau lambat, ajal juga pasti menjemputku. Nek, Ibu. Aku udah gak punya waktu banyak, Bu, untuk nemenin Intan sampai Intan besar nanti. Sampai dia bertemu dengan orang yang dia cintai dan menikah. Maafin Ibu ya. Ibu udah salah sama kamu. Ibu udah pernah nyanyiain kamu. Sekarang Ibu mau menebus kesalahan Ibu, Nak. Keinginan Ibu terakhir, Ibu cuman pengen jahitin baju pengantin kebaya ini buat kamu sampai ini selesai, Nak. Walaupun Ibu sebentar lagi nggak ada di dunia ini, tapi setidaknya baju pengantin ini mewakili Ibu di hari kebahagiaan kamu. Itu saya sama Ibu. Tante mau kehilangan Ibu. Ibu juga sayang sama kamu. Kebayanya udah jadi. Tapi Ibu di mana ya? Bu. Bu. Ya Allah, Ibu, Ibu, Ibu bangun, Bu. Bu, Ibu, Ibu, Ibu. Suster, tolong panggilkan keluarganya. Ibu. Jangan tinggalin Intan dulu, Bu. Ibu, Intan mohon, Bu, jangan tinggalin Intan, Bu. Mohon, Bu, Intan mohon, Bu. Jangan nangis, sayang. Ibu gak suka lihat kamu sedih. Ayo, hapus air mata kamu, Nak.
Maafin ibu ya nak. Ibu gak bisa nemenin kamu lama-lama. Maafin ibu nak. Ibu gak bisa lihat kamu sampai kamu gede. Jangan Bu. Ini saya. Tolong titip Intan ya Bu. Tolong kasih Intan kebahagiaan yang selama ini aku gak bisa kasih. Aku mohon Bu. Iya Ira, saya akan merawat Intan dengan sebaik mungkin. Saya janji. Kamu gak usah khawatir ya. Bu, jangan pergi Bu. Intan mohon Bu, Ibu jangan pergi, jangan tinggalin Intan Bu. Intan, kamu harus janji sama ibu ya. Nanti kamu pakai baju pengantin yang ibu jahit kalau kamu nikah nanti. Ya. Iya Bu, Intan janji Bu. Tapi Ibu juga janji sama Intan. Ibu nggak boleh tinggalin Intan. Jangan tinggalin Intan ya Bu. Ya Allah, jangan ambil Ibu ya Allah. Intan, kamu gak boleh sedih. Walaupun ibu gak ada, tapi ibu akan selalu ada di hati kamu. Ibu sayang sama Intan. Ibu. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Ibu bangun Bu. Ibu bangun Ibu. Habis itu kamu takkan bisa. Ya, jangan. Ini apaan ya, Bu? Kok diulang-ulang sih? Baju ibu kotor, tak mecek. Baju ibu, sorry, baju aku. Perilaku kamu ke aku juga gak akan berubah. Coba. Sorry.